Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Satnan. Kali ini gue akan membahas tentang prediksi jelang final Piala Presiden 2022 yang mempertemukan Arema FC versus Borneo FC Samarinda. Oke, seperti kita ketahui bahwa kedua tim berhasil melaju ke partai final setelah menaklukkan lawannya masing-masing ya, yang mana kita ketahui bahwa Arema FC berhasil menaklukkan PSIS Semarang dalam dua leg yang digelar di partai semifinal. Kemudian Borneo FC menaklukkan PSIS Sleman di partai semifinal. Dan kalau melihat dari rekam jejak kedua tim gitu, ataupun segala sesuatu yang ada di kedua tim saat ini, ada beberapa fakta menarik ya sebenarnya jelang partai final kali ini, yang mana kalau misalkan ini menjadi juara, Arema menjadi juara nantinya, maka ini akan menjadi ataupun Arema akan menjadi klub pertama yang juara back to back di ajang Piala Presiden. Karena terakhir kali Arema juara adalah pada 2019 ya, Piala Presiden. Sementara pada 2020, 2021 tidak digelar Piala Presiden karena kita tahu ada pandemi Covid. Dan kalau misalkan mereka berhasil menang, berarti mereka juara back to back. Arema sendiri sebelumnya sudah 2 kali juara. Selain 2019, mereka juga pernah juara pada 2017. Menariknya, pada 2017 itu, ketika itu adalah pada partai final, mereka menaklukkan Borneo FC. Waktu itu pertandingan digelar di Stadion Pakansari Bogor. Ketika itu Arema di partai final menang dengan skor telak 5-1 lewat gol Hanif Sabandi, kemudian Michael Ora dan hat-tricknya Christian Gonzalez. Dan itu menjadi gelar pertama Arema di Piala Presiden ya, hingga akhirnya mereka mendapatkan lagi gelar yang kedua Piala Presiden di 2019. Sementara bagi Borneo FC, kalau berhasil menjadi juara pada tahun ini, berarti ini merupakan gelar pertama mereka di Piala Presiden. Dan yang menarik adalah pelatih mereka saat ini, Milomir Sesliha, juga bisa mencatatkan rekor sebagai pelatih pertama yang juara back to back. Karena pada 2019 ketika Arema juara, pelatihnya itu Milomir Sesliha. Jadi ini sesuatu fakta menarik yang terjadi jelang final di Piala Presiden 2022 ini. Kemudian dari sisi Borneo FC gitu, sebenarnya ada cukup banyak juga ya mantan pemain Arema di situ yang bisa dibilang sudah cukup mengenal lah dengan tim berjulukan Singo Edan. Karena di Borneo FC saat ini ada anggota tim yang dahulunya pernah membela Arema seperti pelatih Milomir Sesliha tadi satu. Kemudian ada kiper Dwi Kuswanto. Kemudian ada Diego Michels yang baru musim ini balik lagi ke Borneo setelah musim lalu memperkuat Arema. Kemudian ada Hendro Siswanto. Dan satu lagi ada striker Ahmad Nur Hardianto. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah laga emosional juga sebenarnya bagi para pemain ini jika diturunkan, apalagi kalau nanti diturunkan di Stadion Kanjuruhan gitu. Ya, seperti kita ketahui bahwa partai final Piala Presiden 2022 digelar dalam 2 leg. Leg pertama akan digelar 14 Juli di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Malang. Kemudian leg kedua akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada 17 Juli 2022. Makanya ini akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa ya di turnamen pramusim kali ini, karena ada 2 leg dalam partai final yang tentunya akan memberikan kans yang sama bagi kedua tim di partai final. Ini berbeda dari final-final Piala Presiden sebelumnya yang mana hanya digelar dalam 1 leg, namun kali ini digelar dalam 2 leg. Kemudian kita melihat dari perjalanan tim sendiri menuju ke partai final gitu. Kita mulai dulu dari Borneo FC. Borneo FC sendiri bisa dibilang adalah tim yang berhasil melaju ke partai final tanpa terkalahkan. Di fase grup mereka mampu menang 3 kali, seri sekali dan tanpa kekalahan dari 4 kali pertandingan, berhasil mencetak 6 gol, kemasukan 1 gol. Dengan poin 10 mereka lolos ke semifinal, ke perempat final dengan status sebagai juara grup B. Mereka sendiri bertindak sebagai tuan rumah waktu itu. Nah, kemudian di babak perempat final, Borneo FC berhasil menaklukkan PSM Makassar dengan skor tipis 2-1 di Stadion Segiri juga. Dan di partai semifinal, mereka mampu menaklukkan 2 kali PSS Sleman. Dengan yang pertama di kandang PSS Sleman, yaitu dengan skor 2-0. Kemudian di kandang sendiri mereka menang telak dengan skor 4-0.
Selanjutnya kita ke perjalanan dari Arema FC menuju ke partai final, yang mana bisa dibilang di fase grup mereka cukup struggle juga ya, karena di laga perdana mereka langsung kalah nih dari PSM Makassar waktu itu dengan skor tipis 1-0. Kemudian secara perlahan tim asuhan Eduardo Almeida ini mampu bangkit sehingga menang tipis 1-0 atas Persik Kediri dan menang tipis juga atas Persikabo dengan skor 1-0 juga di dua laga terakhir mereka. Hingga akhirnya mereka lolos ke babak perempat final dengan status juara grup D. Hasil main 3 kali yaitu 2 kali menang, serinya tidak ada dan sekali kalah dengan mencetak 2 gol, kemudian kebobolan 1 gol. Poinnya 6. Nah, kemudian di babak perempat final gitu, Arema juga menemui lawan sengit ya. Barito Putra yang lolos sebagai runner up grup B waktu itu harus dengan susah payah dikalahkan Arema dengan ataupun lewat babak adu penalti waktu itu dengan skor 5-4 karena ketika waktu normal 2 kali 45 menit kedua tim bermain imbang tanpa gol. Di babak semifinal Arema berhasil menaklukkan PSIS Semarang yang sebenarnya tampil cukup baik ya sepanjang fase grup, kemudian perempat final. Akhirnya di semifinal mereka mampu taklukkan PSIS Semarang dengan 2 kali. Di Semarang mereka pertama di Jatidiri waktu itu berhasil menang dengan skor 2-0. Kemudian di Stadion Kanjuruhan mereka berhasil menang tipis 2-1 atas PSIS Semarang. Yang menarik lagi adalah dari laga ini yang harus diwaspadai oleh Arema FC adalah duet striker, duet penyerang di lini depan dari Borneo FC. Karena bisa dibilang saat ini menjadi yang tersubur di Piala Presiden 2022 yang mana ada Matius Pato yang menjadi top skor sementara dengan 6 gol dan juga ada Stefano Lillipali yang pergerakannya bisa dibilang free roll ya. Kadang dia disebutkan sebagai striker pendamping dari Matius Pato ataupun bisa menjadi second striker ataupun bergerak dari sisi sayap. Dan sekarang Stefano Lillipali sudah mencetak 4 gol. Total dari dua pemain ini sudah ada 10 gol yang mereka cetak untuk Borneo FC di Piala Presiden 2022 ini yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Arema yang nanti mungkin akan digalang oleh Bagas Adi Nugroho dan juga Sergio Silva. Dan sementara itu dari barisan penyerang Arema sendiri ya memang datang striker baru ya. Ada Abel Kamara yang baru datang dan baru main itu pada perempat final ya, dan dia sudah mencetak 1 gol dan justru yang mencetak gol terbanyak di Arema adalah seorang gelandang yaitu Gianzola Nasrullah yang saat ini sudah mencetak 2 gol. Ya, kemudian kita akan bahas soal perkiraan susunan pemain dari kedua tim. Ya, yang mana kalau misalkan dari susunan pemain kedua tim sendiri, kalau dari Arema, kalau saya lihat nampaknya Coach Eduardo Almeida akan menerapkan skema 3-5-2 lagi seperti yang pernah diterapkannya di laga-laga sebelumnya gitu. Yang mana di posisi penjaga gawang nampaknya tidak akan tergantikan ya seorang Adilson Maringa yang memang tampil sangat luar biasa. Di lini belakang ini ada 3 back yang akan ditempatkan sebagai back tengah. Ya, di situ ada Sergio Silva, kemudian Bagas Adi Nugroho dan juga Andik Rendika Rama kemungkinan akan dimainkan di posisi itu. Kemudian di posisi back sayap ada Johan Ahmad Farizi, kemudian ada Rizky Dwi Febrianto di sisi kanan. Dan di lini tengah ini yang akan menjadi salah satu kunci permainan dari Arema, di mana ada Evan Dimas, kemudian ada Adam Alis dan juga Renzi Yamaguchi yang kita tahu sekarang mereka bisa dibilang sebagai salah satu gelandang papan atas di sepak bola nasional. Kemudian ada di lini depan kemungkinan besar Muhammad Rafli akan diberikan kepercayaan untuk mendampingi Abel Kamara kalau menurut saya gitu. Ya mungkin nanti kalau dari teman-teman sendiri punya prediksi yang berbeda dari perkiraan formasi Arema silakan sampaikan di kolom komentar. Selanjutnya untuk perkiraan formasi untuk Borneo FC menurut saya dengan skema 4-4-2 yang akan diterapkan oleh pelatih Bilomir Sesliha gitu ya, di bawah Mister Gawang nampaknya akan dipercaya kepada Angga Saputro. Kemudian di lini belakang 4 belakang Fajar Fatur Rahman sisi kanan, kemudian ada Wildan Syah yang akan berduet dengan Javlon Gusenov yang memang jadi duet yang mungkin akan cukup kuat ya di benteng pertahanan Borneo, dan juga ada Leo Guntara sebagai bek kiri. Kemudian di lini tengah ada Sultan Sama, kemudian ada Hendro Siswanto, kemudian ada Kei Hirose, seorang gelandang asing asal Jepang yang benar-benar luar biasa, pergerakannya lincah, kemudian penuh determinasi dan punya kengototan dalam bermain. Dan juga ada Terence Puhiri yang kita ketahui bahwa punya pergerakan yang sangat cepat, punya sprint cepat, pemain asal Papua ini yang akan menopang pergerakan dari 2 pemain di lini depan yaitu Matius Pato dan juga Stefano Lillipali. Oke, itu tadi sekilas pembahasan gue tentang jelang final Piala Presiden 2022. Bagaimana prediksi gue
untuk pertandingan final ini gitu. Kalau di leg pertama gue melihatnya Borneo mungkin kalaupun kalah akan kalah tipis ya. Tapi di partai kandangnya mereka nanti, mereka akan bisa memenangkan pertandingan. Dan pertandingan sendiri tampaknya akan diakhiri dengan babak adu penalti. Kalau gue melihatnya akan seperti itu gitu. Karena ini pertarungan di lini tengahnya juga sangat ketat, kualitas pemainnya juga merata di antara kedua tim. Ya, gue yakin ini akan menjadi pertandingan final yang akan seru. Dan kalau prediksi gue sendiri, ya akan menjadi juara adalah Borneo FC. Tapi nggak tahu kalau teman-teman sendiri punya prediksi yang berbeda. Karena kan berpendapat boleh dong. Gitu. Jadi kita tunggu saja hasilnya, kita saksikan partai finalnya. Semoga hasil terbaik bagi kedua tim. Sekian dulu konten gue kali ini. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.